Selamat pagi pemirsa. FKIP UHAMKA terkini menjumpai Anda di edisi kali ini. Bersama saya, Nurul Rahma. Sejumlah informasi terkini dan teraktual seputar FKIP UHAMKA akan kami sajikan untuk Anda. Berikut berita utama di FKIP UHAMKA terkini. 28 Maret 2023, FKIP UHAMKA menghadirkan Smart Classroom bertaraf internasional. Hal ini disambut oleh antusias mahasiswa yang sudah sangat merindukan kuliah di kampus FKIP UHAMKA. Sekarang, rekan saya, Saudara Noval bersama salah satu narasumber di FKIP UHAMKA. Saudara Noval, terhubung. Baik, terima kasih atas waktunya untuk Saudara Nurul. Sekarang kami akan mewawancarai seorang dosen dari FKIP UHAMKA. Beliau bernama Bapak Tri Wintolo Apoko. Baik, untuk Bapak Tri, pertama, apakah yang Bapak ketahui tentang Smart Classroom Internasional yang ada di FKIP UHAMKA ini? Baik, terima kasih Saudara Noval. Jadi FKIP alhamdulillah memiliki Smart Classroom. Jadi dari istilah Smart Classroom itu, maka kelas itu memang berbasis teknologi. Jadi di dalam ruangan itu tentu ada beberapa fasilitas yang memang bisa menunjang ya, dan meningkatkan pembelajaran yang ada di kelas. Jadi kita punya desain yang menarik yang bisa merepresentasi pembelajaran yang nyaman. Yang kedua dilengkapi dengan flipboard. Flipboard ini alat pembelajaran yang canggih, smart karena memiliki multi fitur yang bisa digunakan oleh dosen-dosen UHAMKA dan juga akan memberikan informasi-informasi yang menarik kepada peserta didik, apakah itu basisnya interaktif, informatif, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Baik, sudah kami tangkap. Lalu yang berikutnya, Sir, siapa saja sih, Sir, yang ada di FKIP UHAMKA ini yang dapat merasakan secara langsung dengan adanya Smart Classroom Internasional ini yang ada di FKIP UHAMKA ini? Ya, tentunya yang pertama, Smart Classroom ini diperuntukkan bagi pengguna pengguna dalam hal ini dosen dan mahasiswa. Jadi dosen tentunya ketika Smart Classroom ini dikenalkan kepada dosen terlebih dahulu ada semacam pelatihan. Pelatihan ini tentu untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagaimana menggunakan Smart Classroom, karena tidak semua dosen dari luar atau dari perguruan tinggi lain yang mungkin desain pembelajarannya berbasis Smart Classroom. Yang kedua tentunya mahasiswa, terutama untuk mereka yang diampu oleh dosen-dosennya. Dari beragam program studi di FKIP UHAMKA, tentunya dari 12 program studi, maka mereka bisa betul-betul dilibatkan dalam pembelajaran Smart Classroom tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan juga pimpinan siapapun yang memang ingin memanfaatkan Smart Classroom untuk peningkatan pembelajaran, pelatihan, pendidikan dan lainnya. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya itu di mana saja nih ruangan-ruangan di FKIP ini yang sudah bertaraf internasional sama seperti Classroom ini? Ya, alhamdulillah sejak tahun 2019 Smart Classroom itu dirancang dan dibangun secara bertahap, dimulai dari lantai 3 sebanyak 7 kelas. Lalu bertambah di lantai 4 sebanyak 10 kelas, sehingga totalnya ada 17 ruangan berbasis Smart Classroom seperti itu. Dan dengan desain yang bervariasi ada yang modelnya lingkaran untuk diskusi, ada yang model desainnya bagaimana mereka bisa duduk nyaman
lalu yang modenya stage ya, dan seterusnya, sehingga siswa atau mahasiswa ketika dia masuk ke kelas dia merasa betah, nyaman ya, karena kelasnya berganti gitu, kelasnya berganti seperti itu. Baik, jadi gitu. Jadi yang berikutnya itu, kira-kira menurut Bapak mengapa di UMK ini kelas yang reguler ini mulai bertahap berubah menjadi smart classroom nih, Nah, itu mengapa menurut Bapak? Ya, memang wacana untuk layanan pembelajaran yang berkualitas, bermutu itu sudah 10 tahun yang lalu sebenarnya ya. Tapi kesempatan itu karena tren itu mulai marak, mulai banyak ya di beberapa perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi luar negeri ya, kita mengacu ke sana, sehingga kami khususnya di FKIP mendesain, merancang ya secara bertahap ya, untuk melihat apakah misalnya tahap pertama ini sudah maksimal digunakan. Nah, ketika memang memberikan banyak manfaat dan kebutuhannya sangat membantu ya pembelajaran di kelas baik dosen maupun mahasiswa, maka bertambah ya. Dan concern UHAMKA, lebih wabil khusus FKIP, insya Allah akan dibangun semuanya ya. Semua ruangan, apalagi tahun ini insya Allah kemarin sudah di launching oleh PP Muhammadiyah, akan dibangun ya gedung C yang sempat dibongkar, akan dibangun ya 9 lantai. Nanti ruangan-ruangan berbasis smart classroom itu akan semakin bertambah ya, semakin mempercantik, memberikan layanan pembelajaran yang menarik, berbasis teknologi dan seterusnya. Insya Allah ya, biasanya setahun atau 1,5 tahun itu akan rapi terbangun ya gedung C ya, kalau tidak salah istilahnya itu menara guru gitu, menara guru, yang mudah-mudahan ya nanti dosen, mahasiswa ya bisa lebih meningkatkan kualitas pembelajarannya yang lebih baik. Nah, yang pertanyaan terakhir itu, bagaimana menurut Bapak, apakah sejauh ini smart classroom internasional itu sudah efisien dan efektif dalam program dalam KBM, dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, baik dari segi pengajar maupun dari segi yang diajarnya? Nah, menurut Bapak gimana? Ya, jadi kalau kita menyimak ya persepsi baik dosen ya yang menggunakan secara penuh ya smart classroom dalam proses pembelajaran, itu merasakan positif ya, terutama saya, bagaimana saya bisa mentransfer informasi-informasi yang ada dari laptop ya, dari sumber-sumber lain ya, sehingga bisa ditransfer ya melalui flipboard tersebut. Nah, jadi persepsinya sangat positif dan membantu, terutama juga tentu siswa ya atau mahasiswa dalam hal ini, sehingga komitmen ya pimpinan fakultas ya dalam hal ini FKIP ingin terus ya meningkatkan ruangan-ruangan pembelajaran baik di dalam kelas ya smart classroom, atau di luar kelas bisa jadi ya, dengan taman-taman yang sudah mulai diinisiasi ya, bagaimana mereka bisa belajar ya di luar ruangan kelas ya, secara informal, diskusi ya dan seterusnya. Bahkan syukur bisa ditambah dengan akses internet ya, sehingga pembelajaran itu bisa lebih variatif ya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi insya Allah kalau bicara efisien ya, waktu pembelajaran bisa menjadi lebih fleksibel ya, bisa belajar di mana saja ya, lalu secara efektif, maka tujuan-tujuan pembelajaran itu bisa dicapai dengan baik ya, positif ya, dari dosen maupun dari mahasiswa. Berarti intinya itu instansi terus-menerus membangun ya, baik terus indoor meningkatkan maupun ya, outdoor, dari betul, segi classroom maupun taman smart
smart garden gitu ya. Ya, Taman ya. yang pintar untuk Ya. mahasiswa itu terus belajar maupun jadi biar nggak bosan dalam kelas mulu. Jadi Betul, keluar betul. juga. Ya. Dan di dalam kelas juga kan didesain yang nyaman ya. Bagaimana seperti tampilan-tampilan yang tidak monoton ya. Tembok-tembok, ini ada gambar-gambar ya, ada desain-desain, ada tulisan-tulisan, lalu ada kaca yang bisa menerangi, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya Bapak. Ya, sama-sama ya. Ya, saya kembalikan kepada studio. Terima kasih. Sekarang kita akan mewawancarai narasumber kita. Di sini sudah ada dengan kakak siapa, maaf? Kanova. Kak Nova. Oke, baik. Jadi Kak Nova, Kak Nova sudah tahu bahwa di FKIP UHAMKA ini sudah ada nih Smart Classroom bertaraf internasional. Tahu. Tahu? Oke, baik. Kira-kira menurut kakak siapa saja orang-orang yang dapat merasakan akan kehadiran Smart Classroom bertaraf internasional ini? Yang dapat merasakan tuh yang pastinya itu mahasiswa Ya. dan dosen, terus karyawan juga. Jadi menurut kakak dosen, karyawan, dan mahasiswa? Iya. Baik, terima kasih. Lalu apakah kakak tahu di mana sajakah ruangan-ruangan yang sudah ada di FKIP UHAMKA ini yang bertaraf internasional? Yang saya tahu itu ada 2 lantai, di lantai 3 dan lantai 4 gedung A. Oke. Lalu yang terakhir tuh bagaimana sih menurut kakak, tanggapan kakak, apakah ruangan-ruangan bertaraf internasional ini sudah memadai dalam menunjang pembelajaran mahasiswa di UHAMKA ini? Kalau menurut saya pribadi, Smart Classroom ini sudah memadai, sudah bagus, fasilitasnya lengkap, nyaman juga untuk belajar. Namun ada pertanyaan sih yang bikin saya bingung itu, mungkin kalau AC ya. Untuk AC kita ngontrolnya, remote-nya nggak ada. Dan yang jadi pertanyaan lagi itu, kenapa Smart Classroom itu cuma ada di lantai 3 sama lantai 4 aja. Oke. Baik, mungkin terima kasih untuk kakaknya. Untuk kakaknya bisa kembali beraktivitas. Dari saya sekian, kembali ke studio. Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di liputan pagi kali ini. Saya, Nurul Rahma, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.